Baik, kita lanjut soal berikutnya, yaitu nomor 6. Larutan natrium tiosianat NaSCN 2 molar dalam air mendidih pada 106,52 derajat Celcius. Jika Kb 1,63 dan Kf 2,43, maka larutan tersebut akan membeku pada suhu. Nah, di sini ini adalah materi sifat koligatif larutan. Untuk mengerjakan ini, maka kita buat dulu solusinya. Katanya, larutan natrium tiosianat mendidih pada suhu 106,52. Berarti ini adalah titik didih larutan. Titik didih larutan itu adalah Tb. Berarti Tb-nya 106,52. Kalau Tb-nya 106,52, maka delta Tb-nya tinggal 106,52 dikurang 100 derajat Celcius. 100 derajat Celciusnya titik didih dari si air, karena pelarut yang digunakan adalah air. Sehingga di sini 6,52. Kemudian Kf-nya 1,63, Kf-nya 2,43, Kb-nya 1,63. Maka larutan tersebut akan membeku. Berarti yang ditanya adalah Tf. Nah, di sini yang diketahui adalah Tb, yang ditanya adalah Tf. Maka dari sini kita tinggal masuk ke rumus perbandingan saja antara si Tb dengan si Tf. Rumusnya adalah delta Tb maksud saya, sama dengan Kb dikali M dikali I per delta Tf sama dengan Kf dikali M dikali I. Nah, karena larutannya sama, NaSCN, dan molaritasnya sama, makanya habis, mati. Oke, nah delta Tb-nya itu adalah 6,52 per delta Tf-nya adalah yang ditanya, sama dengan Kb-nya 1,63 per Kf-nya 2,43. Nah, di sini 6,52 dibagi 1,63 itu kan 4 ya. Jadi ini 4. Habis. Ini berarti 4. Berarti 4 kali 2,43 itu adalah 9,72. Berarti di sini delta Tf-nya adalah 9,72. Yang ditanya itu adalah Tf-nya. Tf titik beku itu rumusnya adalah titik beku pelarutnya air dikurang delta Tf. Air membeku pada suhu 0 derajat dikurang 9,72. Berarti minus 9,72. Maka jawabannya adalah ayam. Next, berikutnya nomor 7. Suatu unsur radioaktif mempunyai waktu paruh 15 hari. Berarti di sini dia bilang itu waktu paruh 15 hari. Waktu paruh itu adalah T setengah. Berarti T setengahnya itu 15 hari. Jika unsur radioaktif itu disimpan selama 45 hari, berarti T-nya adalah 45 hari. Maka sisa unsur radioaktif tersebut adalah, berarti yang ditanya adalah massa sisa, Nt. Nah, kalau yang ditanya waktu paruh, maka kita tinggal pakai rumus waktu paruh. Rumusnya adalah Nt sama dengan N0. Ini adalah massa awal atau persentase awal dikali setengah pangkat T per T setengah. Nah, karena ini dalam persen, pilihannya dalam persen, maka persen awalnya itu adalah 100%. Di sini 1/2, T-nya adalah 45 per 15.
45/15 ini adalah 3. Maka setengah pangkat 3 itu adalah 1/8. Berarti 100% kali 1/8. Berarti 100 dibagi 8 itu adalah 12,5%. Maka jawabannya adalah cacing. Soal nomor 8. Senyawa karbohidrat manakah yang dapat memberikan hasil negatif jika diujikan dengan Fehling? Nah, untuk soal nomor 8, kita buat terlebih dahulu solusinya. Nah, katanya di sini adalah hasilnya itu negatif terhadap Fehling. Larutan Fehling, ini larutan Fehling, ini nanti dia bereaksi dengan yang namanya monosakarida. Jadi bereaksi dengan karbohidrat yang monosakarida. Karbohidrat yang monosakarida itu adalah glukosa. Berarti di sini mono itu adalah glukosa, kemudian fruktosa, kemudian galaktosa. Kemudian selain dia bereaksi dengan monosakarida, dia juga bereaksi dengan disakarida. Jadi Fehling nanti dia juga akan bereaksi dengan disakarida. Golongan disakarida yang bereaksi dengan Fehling adalah laktosa, dan maltosa. Kenapa? Karena di sini nanti dia memiliki gugus aldehid dan gugus keton bebas. Jadi kalau dia glukosa ini nanti memiliki gugus aldehid, galaktosa ini aldehid, ini adalah nanti ketosa, keton, tapi ketonnya keton bebas sehingga dia akan menghasilkan reaksi atau hasil yang positif terhadap si Fehling. Nah, dari sini berarti jawabannya adalah sukrosa. Next, berikutnya nomor 9. Untuk menetralkan larutan yang terbentuk di katode, pada elektrolisis larutan Na2SO4 diperlukan 75 ml larutan HCl 0,25 m. Banyaknya muatan listrik yang digunakan adalah. Nah, dari sini berarti kita buatkan dulu solusinya. Yang diketahui itu adalah volume dari si HCl. Berarti volume HCl itu sebesar 75 ml. Kemudian molaritasnya 0,25 m. Katanya hasil dari larutan elektrolisis Na2SO4 itu dinetralkan. Jadi untuk menetralkan larutan di katodenya. Nah, dari sini berarti Na2SO4-nya harus kita elektrolisis terlebih dahulu. Jadi sini harus kita elektrolisis terlebih dahulu. Kita buat dulu. Yang ditanya ini adalah Q-nya ya, muatan listrik. Jadi kita buat dulu elektrolisis dari si Na2SO4. Berarti ini 2Na positif tambah SO4 2 negatif. Nah, katanya di situ adalah di katode. Berarti di katodenya itu adalah ion Na2 positif. Jadi kalau maksudnya Na positif di katoda, berarti Na positif menjadi 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH negatif ditambah H2. Nah, ini tepat dinetralkan untuk menetralkan larutan yang terbentuk di katoda. Jadi, yang dinetralkan di katoda itu adalah dengan si HCl. Kalau penetralan berarti asam tambah basa. HCl ini adalah asam, berarti dinetralkan oleh si OH negatif ya. Berarti si basa.
Nah, syarat dari yang namanya penetralan, berarti syarat dari yang namanya penetralan itu adalah mol dari si H positif ini sama dengan mol dari si OH negatif. Jadi mol H positif sama dengan mol OH negatif. Nah, mol H positifnya, H positif kan HCl. Banyaknya H kan 1. Berarti tinggal dikalikan aja. Rumus mencari mol itu adalah M kali V. Berarti di sini M dikali V sama dengan mol dari si OH negatifnya. 0,25 dikali 75 sama dengan mol dari si OH negatif. Berarti dari sini mol OH negatifnya adalah 0,25 dikali 75 itu adalah sebesar 18,75. Berarti 18,75 milimol. Ini adalah mol dari si OH negatif. Oke. Nah, yang ditanya itu adalah si Ki. Berarti ini masuk ke Faraday pertama. Berarti ini pakai rumus Faraday pertama. Berarti rumus Faraday pertama adalah mol sama dengan Ki per PbO dikali Faraday. Molnya adalah 18,75 sama dengan Ki per PbO-nya. Berarti jumlah elektron terlibat dibagi koefisien karena diketahui mol OH-. Berarti 2 per 2, berarti 1 dikali F. Berarti Q-nya itu sama dengan 18,75 milimol. Berarti kalau kita rubahkan ke mol, itu menjadi bagi 1000, berarti 0,01875 Faraday. Ini kali ya, berarti ini F-nya. Sorry. Ini 18,75 bukan milimol, tapi Faraday. Oke, maka dari sini jawabannya adalah dodol. Baik, kita bahas soal nomor 10, nomor terakhir. Dari data di atas, laju reaksinya adalah, nah dari sini, berarti kita buat dulu solusinya. Nah, kita buat persamaan lajunya, berarti V sama dengan K, konsentrasi P pangkat X, konsentrasi Q pangkat Y. Karena di sini kasih tahu konsentrasi P sama konsentrasi dari si Q-nya. Baik, kalau kita mau cari si P, yaitu X, maka cari data percobaan Q yang sama. Nah, Q yang sama itu ada 1 dan 2, 1, 5, 2, dan 5. Nah, usahakan cari itu angkanya hasil pembaginya yang mudah ya. Jadi biar supaya hitungnya lebih gampang. Nah, dari sini kita ambil aja percobaan 1 sama percobaan 5. Berarti kita ambil percobaan 1 dan percobaan 5. Berarti kalau gitu yang lebih besar itu adalah percobaan 1 ya. Berarti gini, V1 per V5 sama dengan K-nya, ini berarti konstanta, nanti mati. Konsentrasi dari si P yang pertama pangkat X, konsentrasi dari si P yang kelima pangkat X, konsentrasi Q yang pertama pangkat Y, berarti per konsentrasi Q yang kelima pangkat Y. Nah, ini langsung saja mati habis. Berarti V1-nya itu 0,096 per 0,024 sama dengan B-nya itu 0,4 bagi 0,2 itu 0,4 per 0,2 pangkat X. Berarti di sini 0,2 per 0,2 pangkat Y. Oke, ini mati. 96 dibagi dengan 24 itu adalah sekitar 4 ya. Berarti ini 4. Berarti 4. Oke. 4 sama dengan 2 pangkat X.
berarti 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat X. Maka X sama dengan 2. Kemudian kita cari yang Q, berarti cari P yang sama. Nah, P yang sama itu adalah percobaan 3 dan 5. Oke, ini ada 3 sama 5, atau boleh pakai 1 sama 4 boleh karena ini sama. Tapi kita cari yang angkanya lebih mudah. Oke, kita ambil saja percobaan 3 dan 5. Berarti dari sini percobaan 3 dan 5. Langsung saja ya, sama seperti ini. Berarti yang lebih besar itu adalah yang percobaan ketiga ya. Berarti langsung aja. Berarti V3 per V5, langsung V3-nya adalah 0,048 per 0,024 sama dengan K-nya mati, konsentrasi A-nya, P-nya 0,2, berarti 0,2 per 0,2 pangkat X, berarti habis. Kemudian di sini 0,4 per 0,2 pangkat Y. 48 bagi 24 itu adalah 2, berarti ini juga 2 pangkat Y. Maka Y sama dengan 1. Sehingga persamaannya V sama dengan K, konsentrasi P pangkat X-nya itu ada 2. Berarti nanti di sini adalah pangkat 2 kali konsentrasi Q pangkat 1. Maka jawabannya adalah entok.